Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Perhyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang putri, yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbing. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun, dia berada di istana. Dayang Sumbing merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ah, jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah siapapun dia, jika ada yang mengambilkan pintalan benangku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara. Ini pintalan benangnya Tuan Putri. Hah? Kenapa seekor anjing yang harus mengambilkan pintalan benangku? Berarti, mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan nikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbing dan Tumang menikah dan hidup bahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tapi memiliki keturunan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang lalu ditemani bermain oleh seorang anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbing memanggil putranya Sangkuriang. Nak, Bunda akan mengadakan suatu pesta. Pergilah kau berburu rusa di hutan bersama si Tumang. Baik, Bunda. Adalah Sangkuriang di sebuah hutan. Kemana lagi ya supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang, aku jelajahi hutan ini tak kutemui seekor pun. Aku lelah sekali, tetapi aku tak ingin mengecewakan Bunda. Aku ingin pulang. Kalau pulang tidak membawa hasil, maafkan aku Tumang, terpaksa panah ini harus kutunjukkan padamu. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang sekarat kemudian mati. Setibanya di rumah, Sangkuriang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Bunda, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih sayang, kau hebat sekali. Bunda sangat gembira, Nak. Kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbing melanjutkan acara pestanya. Saat setelah pesta usai, Dayang Sumbing teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihat dia. Coba aku tanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang. Di mana si Tumang, Nak? Dari kemarin Bunda tidak melihatnya. Sepertinya hari terakhir kemarin dia ada bersamamu. Terus sekarang kemana dia? Tumang udah mati, Bunda. Mati? Terus siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku berburu di hutan, sudah ku jelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang. Tetapi aku tidak menemukan rusa seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda jika aku pulang tidak membawa hasil buruan. Terus aku arahkan panah pada si Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan pada Bunda. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada Bunda kemarin itu adalah daging si Tumang? Betul, Bunda. Hah? Dasar anak tak tahu diri. Kau pembunuh. Bukan main marahnya, Dayang Sumbing begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang pun terluka. Aduh, kenapa Bunda memukulku? Sedemikian murkanya Bunda padaku. Sangkuriang kecewa pada Bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sangkuriang, jangan pergi, Nak. Bunda menyesal, Nak, sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu. Kembalilah, Nak. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sangkuriang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbing pun berdoa kepada para dewa agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doa didengar para dewa, penghuni kahyangan. Dayang Sumbing diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik daripada sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang telah melangkah buana ke seluruh
Penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tampak terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbing, namun mereka tak saling mengenali. Siapa gadis cantik itu ya? Aku sungguh-sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan ingin meminangnya jadi istriku. Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dari tadi memperhatikanku. Aku jadi gak karuan dibuatnya. Pemuda itu tampan sekali. Pemuda itu sangat mempesona. Aku mau jadi istrinya jika dia melamarku untuk jadi istrinya. Hai, kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau jadi istriku? Iya, tentu saja aku bersedia. Aku bersedia jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta pamit untuk berburu. Ia meminta tolong Dayang Sumbing untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong rapihkan ikat kepalaku ya. Iya, Kanda. Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka, dan bekas luka ini persis seperti luka anakku dulu yang telah pergi merantau. Kanda, di kepalamu seperti ada bekas luka. Luka karena apa, Kanda? Iya betul Dinda. Bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi kutinggalkan ibuku sendiri. Jadi dia anakku Sang Kuryang yang dulu merantau kini telah kembali berada di hadapanku, dan wajahnya pun juga ternyata mirip sekali dengan anakku Sang Kuryang. Duh, gimana ini? Pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses peminanganku nanti. Nah, sudah selesai. Sudah beres perlengkapanku berburu. Aku berangkat dulu ya Dinda. Hati-hati, Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung. Duh, gimana caranya ya supaya aku tidak menjadi nikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan supaya tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbing mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, kau adalah putraku, Nak. Yang waktu dulu telah melukai kepalamu itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi, ibumu, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya, Nak. Kau cuma mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin. Kau tidak usah mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku, apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, Sang Kuryang. Tidak bisa. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat mencintaimu. Setelah Dayang Sumbing menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbing pun berpikir bagaimana cara supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari Dayang Sumbing berpikir. Akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun memenuhi ke Sang Kuryang. Wahai calon suamiku, Sang Kuryang, apakah kamu tetap ingin menikahi aku? Tentu saja, Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukan 2 syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuat bendungan untuk bendungan Sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baik, akan kupenuhi semua syaratmu. Tak lama kemudian Sang Kuryang pun pergi, berlalu dari hadapan Dayang Sumbing dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbing. Tak
lupa, dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah mereka membangun air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menembang sebuah pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, gimana ini? Bendungan dan perahu Sang Kuryang sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Ketika Dayang Sumbing melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa kepada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Wahai ibu-ibu, bangun, bangun. Hari sudah menjelang pagi. Bangun, bangun. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain suter berwarna merah dan di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Hah? Ayam jantan sudah pada mulai berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerah-merahan. Tanda fajar telah menyingsing. Tak bisa matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Hah? Aku kutuk kau Dayang Sumbi. Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Bye-bye.